Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Costing and Capacity Analysis dengan mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nadipala Pramuragil dengan NPM 0221201158. Yang kedua ada Fitri Saryanti dengan NPM 0221201177. Yang ketiga ada Selvi Mardiana dengan NPM 0221201148 dan Nadiana Hestina dengan NPM 0221201143. Yang pertama kami akan membahas mengenai full costing dan direct costing. Full costing, di mana full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead, pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan full costing, di mana kelebihannya itu yang pertama itu menampilkan dua jenis biaya overhead yakni tetap dan variabel. Kelebihan yang kedua, full costing dapat menunda pembebanan biaya overhead jika produk masih belum terjual. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead yang belum terjual bisa dialihkan sebagai cara untuk mengurangi atau menambahkan harga pokok. Next. Adapun kekurangan full costing, di mana kekurangan full costing ini ada harga jual full costing akan lebih tinggi dibandingkan variabel costing, karena full costing menganggap bahwa konsumen bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan produk. Adapun karakteristik penuh metode full costing, di mana di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada pabrik biaya overhead pabrik, variabel, dan tetap. Dibebankan ke produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sebenarnya. Yang kedua, perbedaan FOH akan timbul jika perbedaan FOH dibebankan dengan FOH benar-benar terjadi, di mana FOH lebih besar FOH aktual over applied, FOH budget lebih kecil dari FOH aktual under applied. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, jika semua produk yang diproses pada periode belum dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, atau baik produk dalam proses dan produk jadi. Yang keempat, metode ini akan menunda pengenaan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya untuk tanggal produk yang bersangkutan dijual. Selanjutnya, laporan keuangan full costing. Perhitungan di dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari berbagai hal berikut. Yang pertama, hasil penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, dan yang terakhir biaya administrasi dan umum tetap. Direct costing. Direct costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja, atau yang secara langsung mempengaruhi volume produksi. Biaya yang terjadi di mana penyebab satu-satunya adalah karena ada sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Direct costing juga sering disebut sebagai variable costing atau marginal costing. Direct costing memfokuskan perhatian pada produk dan biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke perubahan dalam kegiatan produksi.
Selanjutnya, variabel costing. Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya-biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Selanjutnya, kelebihan variabel costing. Selain full costing, variabel costing juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihannya. Yang pertama, cocok jika kita ingin melakukan pendapatan laba jangka pendek. Yang kedua, dapat digunakan untuk pengendalian biaya karena variabel bisa membagi biaya menjadi dua kategori, yakni discretionary fixed cost dan commit fixed cost. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan pesanan khusus yang membutuhkan sedikit orderan. Selanjutnya, kekurangan variable costing. Yang pertama, walaupun bisa membagi biaya, tetapi untuk melakukannya terbilang sulit. Yang kedua, variable costing sering dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga bisa menyebabkan turun naik laba jika terjadi perubahan dalam penjualan. Yang ketiga, variable costing tidak akan cocok jika diaplikasikan di perusahaan musiman. Dan yang terakhir, biaya overhead-nya tidak bisa dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah bersamaan dengan modal kerjanya. Poin selanjutnya, karakteristik direct costing atau biaya variabel. Manfaat direct costing. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Laporan laba rugi menyajikan dua langkah penting. Yang pertama, margin kontribusi atau laba kontribusi. Yang kedua, operating leverage. Kemudian di sini ada manfaat metode direct costing. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode direct costing berguna bagi manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan perubahan volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen. Laporan laba rugi menyajikan dua langkah penting. Yang pertama ada margin kontribusi atau laba kontribusi, yang kedua ada operating leverage. Kemudian ada arus biaya full costing dan direct costing. Di sini ada tabel yang ada gambar bisa dilihat. Next. Kemudian ada kalkulasi biaya penuh. Yang pertama itu biaya produksi penuh atau full costing. Pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang. Oke, sorry, ada gangguan. Kemudian ada kalkulasi biaya penuh. Yang pertama, biaya produksi penuh atau full costing. Pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa, di mana unsurnya biaya bahan langsung, upah langsung, BOP, atau T ditambah V. Full cost atau biaya produk penuh adalah pengorbanan sumber daya sampai produk dikonsumsi oleh konsumen. Unsurnya adalah biaya bahan langsung, upah langsung, BOP, T tambah V, biaya pemasaran, T tambah V, dan biaya administrasi, T tambah V. Kemudian ada kalkulasi biaya produk variabel. Yang pertama ada variable costing, pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan unsur biaya-biaya bahan langsung, upah langsung, BOPV. Yang kedua ada 3 unsur biaya itu langsung, berhubungan dengan volume kegiatan produksi, maka disebut direct costing atau biaya produk langsung. Kemudian di sini ada contoh kasus.
Produksi normal 1000 unit produk. Full costing sama dengan biaya bahan langsung ditambah full costing dibagi biaya bahan langsung ditambah upah langsung ditambah BOP T tambah V sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah Rp4.000 dibagi 1000 hasilnya Rp16. Jadi biaya variabel per unit sama dengan Rp12. Kemudian ada contoh perhitungan income statements. Manajemen ingin mendapat informasi tentang kalkulasi biaya produksi model full costing dan direct costing. Yang pertama ada perhitungan perhitungan laba atau rugi jika produksi 1000 unit seluruhnya dijual. Yang kedua menghitung rugi laba jika diproduksi 1000 unit dan dijual 800 unit. Jawabannya, perhitungan yang A, perhitungan laba rugi jika produksi 1000 unit seluruhnya dijual. Harga produksi sama dengan biaya bahan langsung ditambah biaya upah langsung ditambah BOV. Sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan Rp12 ditambah 4.000 BOPT. Harga pokok produksi biaya bahan langsung ditambah biaya upah langsung ditambah BOV sama dengan 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan Rp12 per unitnya. Selanjutnya, hitung laba rugi jika diproduksi 1000 unit dan dijual 800 unit. Maka nilai persediaan per unit sama dengan 16.000 dibagi 1000 sama dengan 16.000. Next. Laba rugi direct costing produk 100 unit dijual 200 unit. Keterangan selisih laba operasi Rp800 sama dengan selisih nilai persediaan full costing sama dengan 200 dikali Rp16 sama dengan 3.200. Direct costing sama dengan 200 dikali 12 sama dengan 2.400. Jika manajemen menyajikan untuk pihak luar, maka menggunakan full costing. Jika untuk pihak intern, maka menggunakan direct costing. Perbedaan metode full costing dan direct costing. Berikut adalah perbedaan full costing dan variable costing. Yang pertama perhitungan harga pokok. Perbedaan dari proses perhitungannya terletak dengan pemakaian beban overhead. Beban overhead sendiri berarti biaya yang tidak termasuk biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja. Full costing menggunakan beban overhead tetap yang berarti jumlah biayanya tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Sedangkan variable costing menggunakan beban overhead variabel yang jumlah biayanya akan sebanding dengan volume produksinya. Yang kedua ada pelaporan keuangan. Jumlah biaya full costing akan dilaporkan ketika unit produk sudah terjual, sedangkan variable costing dapat dilaporkan baik ketika produk sudah terjual ataupun belum, sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan tetap berkurang. Yang ketiga, biaya per periode. Biaya per periode untuk full costing akan dianggap sebagai biaya yang tidak ada kaitannya dengan keperluan biaya produksi, tetapi tidak akan mengurangi laba perusahaan. Untuk variable costing akan dimasukkan sebagai biaya produksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dengan metode variable costing adalah dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya, bila tidak semua produk pada periode yang sama. Dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan, sehingga tidak terdapat bagian biaya overhead pada tahun berjalan yang dibebankan kepada tahun berikutnya. Jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibanding metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi.
Laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap, biaya variabel, sehingga tidak cukup memadai untuk analisis hubungan biaya volume dan laba atau CVP dalam rangka sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.